Percaya. Baik, kami dari kelompok satu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tugas kelompok hasil dari proposal penelitian pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis cloud untuk meningkatkan aksesibilitas layanan medis dari kelompok satu dengan anggota Tadun Graheni, Melisa Erlina, Muhammad Dirga Trihutomo, Rahmat Al-Afgan, dan Sekarwati Ciptoroso. Yang pertama, teknologi informasi pada bidang kesehatan, yaitu berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan itu juga informasi kesehatan menjadi inovasi yang signifikan, serta sistem informasi mempercepat proses layanan dan mengurangi kesalahan manusia. Yang selanjutnya ada apa itu sistem informasi kesehatan. Jadi sistem informasi kesehatan merupakan inovasi untuk mendukung mengelola data medis, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan efisiensi operasional pada fasilitas kesehatan. Namun, aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi masalah bagi pemerataan layanan kesehatan. Yang selanjutnya, cloud computing sebagai solusi. Teknologi berbasis cloud memungkinkan pengelola data yang lebih terintegrasi, fleksibel, dan mudah diakses. Sistem informasi berbasis cloud berkontribusi pada pengumpulan dan analisis data secara lebih terstruktur untuk mendukung dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Untuk selanjutnya, boleh dijelaskan Melisa. Ya, selanjutnya ada metode analisa terhadap sistem informasi kesehatan. Yang pertama, tinjauan literatur, mengumpulkan data dari artikel ilmiah dan publikasi untuk memahami konsep dan tantangan sistem informasi berbasis cloud. Studi kasus, menganalisis implementasi sistem informasi kesehatan berbasis cloud di berbagai institusi untuk mendapatkan wawasan empiris. Wawancara mendalam melibatkan tenaga medis dan pengelola fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang penerapan teknologi cloud. Analisis data kualitatif mengidentifikasi tema, pola, dan tren dari data yang terkumpul untuk memahami penerapan sistem berbasis cloud. Pengujian kelayakan teknologi, menilai kelayakan teknis infrastruktur cloud untuk mendukung implementasi pada fasilitas kesehatan dengan fokus pada keamanan data. Pentingnya manajemen data. Dengan sistem yang terorganisir, akses informasi menjadi lebih cepat. Pekerjaan administratif berkurang dan koordinasi antar tenaga medis lebih optimal. Menjaga keamanan data pasien melalui enkripsi dan kontrol akses yang ketat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Selanjutnya dilanjutkan. Berikutnya pada slide hasil dan pembahasan komponen sistem informasi kesehatan berbasis cloud. Pada poin pertama yaitu menjelaskan tentang perangkat keras, yaitu mencakup server, komputer, dan perangkat mobile yang mendukung sistem. Dan selanjutnya pada bagian perangkat lunak, yaitu program aplikasi medis dan sistem manajemen data. Dan pada tahapan yang berikutnya yaitu data, termasuk data pasien, rekam medis, serta data perawatan yang dikelola. Dan selanjutnya yaitu prosedur, aturan pengoperasian dan pengelolaan data untuk efisiensi sistem. Dan yang terakhir yaitu untuk pengguna eh, eh, seluruh pihak yang berinteraksi dengan sistem. Dan eh, slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang fitur utama sistem informasi kesehatan berbasis cloud. Yang pertama yaitu rekam medis elektronik, akses dan pembaruan data pasien secara real time untuk memudahkan petugas kesehatan. Dan yang kedua yaitu manajemen layanan, pengaturan jadwal pasien, dan pengelolaan inventaris obat
untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga yaitu multi-platform akses, yaitu untuk akses melalui berbagai perangkat untuk meningkatkan fleksibilitas dan interaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat sistem informasi kesehatan berbasis cloud. Manfaat yang pertama adalah efisiensi operasional. Sistem informasi kesehatan berbasis cloud membantu pengelolaan data pasien, rekam medis, dan administrasi dilakukan secara lebih cepat dan akurat, juga mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik yang mahal dan kompleks. Manfaat yang kedua adalah layanan kesehatan komprehensif. Penggunaan sistem informasi kesehatan berbasis cloud memberikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi di berbagai wilayah, termasuk di daerah terpencil. Tentu saja, sistem ini memudahkan koordinasi antara fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pasien, dan juga mendukung integrasi dengan berbagai sistem kesehatan lainnya untuk layanan yang lebih menyeluruh. Manfaat yang ketiga adalah pengumpulan data berbasis bukti. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis epidemiologi dan pencegahan penyakit secara lebih efektif. Data-data ini juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan informasi kesehatan. Berikutnya adalah tantangan dari sistem informasi kesehatan berbasis cloud. Penggunaan sebuah sistem informasi tentu saja harus dapat menjaga keamanan dari data pasien dengan memerlukan standar enkripsi yang ketat. Jadi, tantangan yang pertama adalah masalah keamanan data. Untuk masalah keamanan yang kedua, yaitu adalah pelatihan staf medis. Sistem informasi ini akan berjalan dengan lancar, tentunya dengan apabila user yang menggunakan sistem informasi ini dapat mengoperasikan sistem secara efisien. Yang ketiga adalah koneksi internet stabil. Mungkin di beberapa daerah yang terpencil masih memiliki koneksi internet yang kurang stabil, sehingga hal ini perlu diperhatikan untuk menyediakan sistem informasi kesehatan yang lebih baik. Berikutnya ada kesimpulan dari yang telah kita bahas semenjak mengerjakan tugas kelompok ini adalah pertama, solusi terintegrasi, yaitu sistem informasi kesehatan berbasis cloud merupakan solusi yang mengintegrasikan berbagai aspek layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada manajemen data yang baik, yaitu dengan manajemen data yang baik, sistem akan mendukung pengelolaan informasi secara real-time dan fleksibel. Yang ketiga, ada pengoptimalan fitur, yaitu pengoptimalan fitur dan komponen dalam sistem bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Nah, ini daftar pustaka yang kita pakai semenjak mengerjakan tugas kelompok ini, dan itu saja. Terima kasih.